Stadion Gelora Bung Tomo rusak cukup parah di sejumlah bagian. Akibat ulah sebagian supporter bonek Persebaya, perusakan terjadi pada Selasa malam pasca pertandingan antara Persebaya yang menjamu PSS Sleman. Kericuhan terjadi usai pertandingan antara Persebaya melawan PSS Sleman yang berakhir dengan kekalahan Persebaya dengan skor 2-3. Kerusakan terjadi di sejumlah bagian, di antaranya di bench atau bangku cadangan pemain yang dihancurkan supporter bonek Persebaya. Papan reklame juga dirusak, demikian juga panel lorong tempat pemain keluar masuk. Kedua jaring gawang juga dibakar hingga menyisakan tiang gawang saja. Pada Rabu siang, pihak Dinas Olahraga Pemerintah Kota Surabaya langsung berupaya menginventarisir kerusakan dan berusaha segera memperbaikinya. Mengingat Gelora Bung Tomo Surabaya merupakan salah satu kandidat venue tempat pertandingan Piala Dunia U20 pada 2021 mendatang. Pemerintah Kota Surabaya tampak berupaya cepat melakukan perbaikan akibat perusakan yang dilakukan sebagian supporter Persebaya kemarin. Kami langsung bergabung bersama dengan Monica Gracia untuk informasi selengkapnya. Monica, bagaimana perkembangan perbaikan fasilitas di Stadion Bung Tomo? Ya, Zakia, hingga hari ini pihak Dispora Surabaya masih terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya akibat kericuhan yang dilakukan oleh supporter Persebaya Surabaya Bonek Mania. Bisa dilihat di belakang saya kali ini, Zakia, di sebelah kiri saya ini merupakan arena atletik yang kemarin dibakar oleh supporter Persebaya Surabaya Bonek Mania akibat kekalahan atau kekecewaan yang dirasakan. Sementara itu kalau bisa dilihat di belakang saya ada beberapa sisi lapangan atau rumput yang memang sudah terbakar akibat kericuhan tersebut. Dan hingga saat ini dari hasil pemantauan kami tadi, rumput tersebut juga sudah diganti masih sepanjang 2 meter oleh pihak Dispora Surabaya. Sementara itu untuk poin yang keempat yang mengalami kerusakan ialah sisi gawang yang berada di sana, di mana saat ini gawang juga sudah mulai kembali berdiri, di mana saat ini jaring pun dikatakan oleh pihak Dispora Surabaya masih dipesan di Jakarta begitu. Untuk yang keempat yang paling parah yang mengalami kerusakan adalah bench pemain di sebelah kanan saya, di mana bench tersebut kaca-kacanya yang terbuat dari akrilik pecah. Namun dikatakan oleh pihak Dispora Surabaya jika sore ini nanti akrilik yang sudah dipesan dapat kembali digunakan di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Di mana sebelumnya pihak Dispora Surabaya ini juga kemarin sudah melakukan inventarisasi terkait fasilitas apa-apa saja yang rusak akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh supporter Persebaya Bonek Mania. Dan dalam waktu dekat juga dikatakan oleh pihak Dispora Surabaya jika pihaknya akan segera memanggil manajemen Persebaya terkait untuk membicarakan masalah pengeluaran yang akan dilakukan oleh pihak manajemen Persebaya Surabaya terkait kerusakan yang terjadi. Sebelumnya di mana kerusakan diantaranya ialah rumput di bagian gawang di sisi utara, lalu di sisi bagian timur ada jaring gawang juga yang tadi rusak, dan selain itu juga ada beberapa kursi di tribun VIP yang juga mengalami kerusakan, bahkan ada yang dipatahkan atau bahkan dilempar, Zakia, ke lapangan. Mengenai untuk persiapan Piala Dunia, dikatakan oleh pihak Dispora Surabaya hal ini tidak membuat pihak Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya untuk sudah optimis bisa kembali menjadi tuan rumah dari Piala Dunia yang ditargetkan untuk perbaikan ini akan selesai 2 hari hingga seminggu ke depan. Zakia. Ya, Monica, kemudian bagaimana dari pihak kepolisian menangani dan mencari tahu siapa saja oknum yang merusak fasilitas stadion ini? Zakia, kemarin juga dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera jika pihak kepolisian tidak akan mentolerir dan akan mencari oknum-oknum yang sekiranya merupakan pelaku dari pengrusakan atau kerusuhan yang terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Walaupun hubungan antara Polda Jatim dan juga seluruh supporter ini baik, tetapi menyangkut tentang pengrusakan dan juga kerusuhan ini, oknum-oknum tersebut akan ditindak
pidana. Dan hal tersebut senada juga dengan dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur untuk menyikapi adanya kerusuhan kemarin, jika pihak Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum tentunya. Hal tersebut juga senada dikatakan kemarin oleh Dirkrimum Polda Jawa Timur yang juga sudah melakukan olah TKP dan juga tadi kemarin diwakili oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran juga sudah telah mengidentifikasi fasilitas yang rusak yang nantinya akan dianalisis lalu kemudian akan ditindaklanjuti. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami bersama dengan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera. Tetapi ini menyangkut tentang pengerusakan dan tindak pidana. Saya ulangi, ini menyangkut tentang perusakan dan tindak pidana. Menyikapi apa yang disampaikan Ibu Gubernur, Ibu Kofifa Indar Parawansa, beliau menyampaikan bahwa Polda Jawa Timur akan menindaklanjuti ini dengan penegakan hukum tentunya. Dirkrimum Polda Jawa Timur telah melakukan observasi dan sekaligus rencana akan mengolah TKP di sana untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan itu, satu. Kemudian yang kedua, visual yang berhubungan dengan itu sudah kita lakukan pengumpulan untuk dijadikan bukti dalam rangka penegakan hukum. Dan untuk yang sudah diperiksa berapa ini? Sabar ya. Pelaku yang sudah ada yang ditangkap dan visualnya dulu kita dapatkan. Sudah kita pemeriksaan saksi-saksi dan pasti akan dilakukan. sudah berapa orang dan? Nanti akan dilakukan ya, karena kita masih observasi dan perlukan. Ya Zakia, demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Monica Gracia, terima kasih atas informasinya.